senang ibadah padang di tempat ini, amin, amin ya. Apa di luar kebiasaan, saudara ya. Saya mau bagikan saudara, kita nggak hanya rutin memperingati ulang tahun gereja ya. Kita ini umurnya sudah 23 tahun, saudara ya. Saya percaya bahwa dulu saudara Yakub, ketika dia ditolong Tuhan, dia punya masalah kemudian ditolong Tuhan, saudara, dia selalu pakai batu, dia bikin mezbah. Untuk apa? Untuk dia mengingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai dia. Nah, saya diberikan hikmat pewahyuan, saudara ya. Jadi setiap tahun, kenapa kita harus memperingati ulang tahun? Karena kita sama seperti Yakub, amin. Yakub ketika dia ditolong Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kebajikan Tuhan. Dia bawa batu, dia susun, dia buat mezbah, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, bahwasannya dia baik, kasih setianya kekal selamanya. Dan kita lakukan hal yang sama, saudara. Gereja ini bukan milik saya, betul nggak, saudara? Gereja ini milik Tuhan. Saudara bukan milik saya. Saudara anak-anak rohani saya, tapi bukan milik saya. Saudara semua adalah milik Tuhan. Jadi saudara, kita bersama-sama di 23 tahun sama seperti Yakub, membangun mezbah, menyampaikan sembah pujian kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita hari ini, amin, amin, membangun mezbah dan mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena kita adalah gereja, amin, amin, saudara. Saya percaya saudaraku, tidak ada kegerakan tanpa ada orang, betul? Setiap kegerakan, kebangunan rohani, revival, harus ada orang. Dan 23 tahun yang lalu, saudara, saya bersedia menjadi orang itu. Tapi setelahnya saudara yang harus jadi orang. Amin. Yes. Ya, 23 tahun yang lalu, saudara, saya memberikan diri untuk menjadi orang kegerakan, membuka satu tempat di desa, di kota Lembang, saudara, sendiri bersama teman, ya, bersama anak rohani, datang bersama rekan sekerja ke Lembang dengan ketaatan, ya. Tuhan katakan, aku mencari seluruh bumi, apakah ada orang yang sungguh-sungguh? Dan ketika dia dapati orang sungguh-sungguh, itulah orang kegerakan, amin. Dan ketika dia memberi diri, Tuhan limpahkan kekuatan. Saya nggak pernah berpikir, saudara, bahwa gereja ini menjadi besar seperti ini. Bagian saya dulu hanya taat. Oh Tuhan, saya harus ke Lembang, ya deh, ya door to door nginjili, oke. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, oke. Buka persekutuan Tuhan, oke. Saudara, ada banyak suka dan duka, tapi saya percaya kegerakan harus dimulai dari orang. Amin. Dan saya percaya kalau saya menyediakan diri 23 tahun, saya berdoa supaya Tuhan melahirkan revivalist di rumah ini. Ada banyak saudara-saudara menyediakan diri hari ini untuk satu kegerakan yang besar, bukan hanya untuk Lembang, amin, untuk kota-kota di Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa, amin. Yes. Maka itu saudara-saudari masukkan dalam satu gereja yang dibangun di dalam pola Tuhan. Tidak ada ambisi, tidak ada kepentingan pribadi, amin. Tidak ada pengen terkenal, nggak ada itu. Tapi supaya saudara menjadi revivalist, saudara menjadi orang-orang kegerakan Tuhan, amin. Saudara menjadi reformer Tuhan. Tidak ada lagi jejak sidik jarinya Mbak Yus di hidupnya. Yang ada cuma Yesus, amin. Maka itu saudara dilatih, diproses di gereja ini supaya kemurnian saudara dicetak menjadi orang-orang kegerakan, amin. Nah, saya rindu sekali anak-anak muda, kalau orang-orang kegerakan selanjutnya, amin, amin. Dan saudara, apa yang Tuhan taruhkan nilai-nilai. Sebelum saya khotbah topiknya gereja, saya rindu ini karena kita ulang tahun, saudara ya. Jadi saudara, saya percaya
bahwa nilai-nilai yang Tuhan wariskan dari founder Bapak Ferry Siombing GKKD itu dilanjutkan kepada saya. Dan pada waktu saya membuka, Tuhan izinkan membuka di Lembang, nilai-nilai yang sama. Apa itu nilai-nilai? Pendoa, berdoa. Ya, orang yang berdoa senantiasa selalu dengar arahan Tuhan. Saya tidak pernah melangkah kalau tidak dengar arahan Tuhan. Saudaraku, zaman dulu nggak ada gadget, saya nggak punya mobil, nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Saya harus datang naik angkot perempuan. Saudara, kalau bukan karena arahan, saya nggak punya kekuatan. Betul? Nah, saudara, demikian. Saudara, sungguh Tuhan rindu saudara akan diproses Tuhan supaya saudara hanya dengar arahan. Itu nilai-nilai. Dan ketika saudara berdoa mendengar arahan Tuhan, bergerak, taat, keberhasilan bukan karena kita punya kekayaan banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya istri cantik, punya suami ganteng, pekerjaan bagus. Keberhasilan adalah ketika kau dengar suara Tuhan dan kau taat. Itulah keberhasilan. Kau akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan sedang kerjakan itu. Saudara ya, taat memberitakan Injil. Saya ingat sekali tidak ada tempat di Lembang itu yang tidak kami berdoa. Setiap gunung-gunung sudah didatangi untuk berdoa. Saudara. Ibu Minten keliling-keliling sama mamanya Hagai ya, Bia, berdoa. Semuanya karena doa. Orang menabur doa, dia menuai kegerakan. Amin. Nah, saudara, langsung ada persekutuan. Kenapa ada persekutuan? Itulah langkah-langkah kegerakan untuk melahirkan orang-orang yang setia, yang sungguh-sungguh taat, bahkan dimuridkan, saudara. 4 hal itu, nilai-nilai itu harus ada. Dan saya percaya Tuhan sedang kerjakan. Tuhan akan membuka terus, amin, kegerakan demi kegerakan, amin. Apa yang tidak pernah saya lihat timbul dalam hati, itu yang disediakan. Tuhan akan kerjakan banyak mujizat-mujizat. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan perbuatan yang ajaib, yang sungguh-sungguh dahsyat, supaya kita menjadi tanda yang ajaib. Bagaimana mungkin kita jadi tanda ajaib kalau kita tidak mengalami perbuatan ajaib Tuhan? Amin. Maka itu saudaraku, hari ini kita akan memuji, menyembah Dia, mengingat kebaikan Dia dahsyat luar biasa. Kalau saudara datang satu persatu, saya suruh kesaksian, habis waktu ya sampai pagi. Karena saya percaya saudara mengalami pekerjaan yang ajaib di tempat ini. Sekali lagi, gereja ini bukan milik saya, amin. Saya tahu bahwa Tuhanlah yang membangun gereja ini sesuai dengan pola. Amin. Selamat ulang tahun. Ya, kasih salam dong kiri kanan, selamat ulang tahun. Baik saudaraku, kita kembali ke laptop ya. Ulang tahunnya udah beres ya. Saya diberikan tugas untuk membawakan firman yang sesuai dengan jadwal penatua ya kan. Jadi hari ini saudara, kita akan belajar tentang bagaimana sebulan ini kan kita diajar untuk mengalami mujizat-mujizat. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang mujizat mengalahkan kuasa roh jahat. Ya. Jadi saudaraku, banyak anak-anak Tuhan tidak sadar, saudaraku, bahwa di dalam hidupnya ada kuasa yang luar biasa. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang sering kalah, jatuh terus ya, bukan mengalahkan dunia, tapi sering dikalahkan dunia karena sebenarnya kurang sadar saja, tidak aware dengan kuasa yang ada dalam hidupnya, sehingga dia sering ditipu oleh si jahat. Ya, karena sebenarnya si jahat itu nggak punya kuasa lagi, saudara, betul? Dia hanya punya kuasa menipu, si tuti, tukang tipu, ya saudara ya. Nah, kalau anak Tuhan ini nggak aware, nggak sadar, siapa sih diri saya? Kuasanya ini besar loh dalam diri saya. Saudara akan tiap hari akan ditipu. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengingatkan, membuat saudara bangun, wake up, saudara sadar, amin. Bahwa di dalam diri saudara itu ada kuasa yang tidak biasa. Kuasanya dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu Yesus mati di kayu salib, bangkit saudara, kita sudah tahu semua bahwa Dia sudah mengalahkan roh jahat. Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Jadi seharusnya kalau kita percaya sama Tuhan
dalam Yesus, posisi kita itu posisi kemenangan. Betul nggak saudara? Ya, ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dia memiliki posisi kemenangan, saudaraku. Dia masih merebut dan mencari kemenangan. Bukan seperti itu. Karena ketika engkau percaya kepada Yesus, dia mati, dia bangkit, saudaraku, saudara diberikan anugerah. Saudara tidak ikut mati dan bangkit di kayu salib, tapi saudara diberikan anugerah hadiah, kuasa untuk menang. Jadi posisi saudara sekarang posisi menang. Amin. Ini yang nggak sadar, ya. Sehingga kalau orang nggak sadar, dia jatuh bangun, dia merasa normal, biasa. Padahal nggak biasa seharusnya. Karena kita sudah menang harusnya. Posisi kita sudah menang. Kita tidak sedang merebut kemenangan. Kalau sekarang kita sedang mengalahkan si jahat, bukan berarti kita sedang merebut kemenangan. Bukan. Tapi karena kita mau merebut setiap hal-hal yang dikuasai si jahat. Kita mau kasih tahu kepada mereka, itu bukan milikmu. Betul nggak, saudara? Ya, jadi pertama kita harus ngerti bahwa posisi kita adalah posisi kemenangan. Kita lihat di Kolose, saudara, Kolose 2 ayat yang ke-15. Kolose 2, bisa dikecilkan Hagai? Bisa ya? Bagaimana nih membacanya, miring begini? Baik, kita akan baca sama-sama Kolose 2 ayat yang ke-15. 1, 2, saudara, kalau kita bacakan firman Tuhan terjadi sesuatu loh di sini. Saudara bilang nih kampung Karun, sepanjang jalan ada banyak kuburan keramat, ya kan? Pantesan dikasih tahu ini kampung Karun. Kita patahkan, saudara. Amin. Ini kita merebut raja di sini. Men-take over ini ya. Ya baik, pasti ada kuasanya kalau kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 15. 1, 2, 3. Ia cuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka kemenangannya atas. Jadi apapun bentuk roh jahat, saudaraku, model apapun, tingkatan level pemerintahan apapun, bahkan maut pun, Tuhan sudah melucuti, sudah menjadikan mereka tontonan, sudah dikalahkan. Kemenangannya terjadi atas roh jahat. Ini yang harus kita sadari. Maka saudara, kita tidak akan pernah bisa disantet, saudara. Gak pernah, apapun jenis roh jahat yang paling tinggi sekalipun. Saya percaya waktu saya jadi pejabat di pemerintah ada banyak sekali orang nyantet saya, saudara. 11 tahun saya pemegang anggaran. Banyak orang iri dengki. Tapi saya nggak pernah takut karena saya tahu jati diri saya. Amin. Amin. Karena sudah dilucuti semuanya. Amin. Dikatakan sudah menjadi tontonan. Kenapa ini saya perlu garis bawahi, saudara? Saudara tidak perlu takut akan model setan apapun. Amin. Karena saudara sudah menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah melucuti, sudah menjadikan mereka tontonan umum. Satu lagi, saudaraku, ayatnya di Efesus 1 ayat 21. Efesus 1 ayat yang ke-21. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga. Inilah Yesus yang kita miliki, saudara. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Dia raja segala raja. Dikatakan kekuat dari dan penguasa, kekuasaan, tiap-tiap nama yang disebut, apapun nama itu, bukan hanya di dunia ini, tapi melainkan juga di dunia yang akan datang. Dahsyat, luar biasa. Yesus yang ini yang ada dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi itu perlu kita ketahui, saudaraku, bahwa sebetulnya posisi kita ini dahsyat dan luar biasa. Amin.
kita tahu bahwa tidak ada satupun roh jahat yang bisa mengalahkan kita. Normalnya seperti itu. Ya, kita harus tahu bahwa begitu dahsyatnya Yesus yang sudah memberikan kemenangan dalam hidup saya, sehingga kau jangan mengukur dirimu rendah. Kau jangan hidup dalam ketakutan, karena kuasa yang bekerja dalam hidup kita itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin, saudara. Ya. Nah, masalahnya saudaraku, roh jahat ini kan bukan hanya kuntilanak, betul nggak? Roh jahat itu kan bukan hanya setan, betul nggak, saudara? Iya kan? Kadang-kadang kita kalau udah berpikir mau ngalahkan roh jahat, waduh, saya nggak takut sama kuntilanak, saya mau jalan di tengah-tengah kuburan, it's okay, karena saya tahu jati diri. Jadi sebenarnya roh jahat itu bukan hanya kuntilanak, saudara. Saya baca di sebuah literatur, saudaraku ya, dikatakan roh jahat itu adalah dorongan batin, ya, dorongan batin yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Itu roh jahat, ngerti ya? Jadi kalau saya sampaikan ini, saudaraku, jangan berpikir kuntilanak, setan, perdukunan, begitu ya. Terus kemudian levelnya sampai tinggi dan segala macam, enggak, saudaraku. Tapi Tuhan memberikan kuasa untuk mengalahkan roh jahat. Roh jahat itu bukan hanya itu, tapi roh jahat adalah semua dorongan batin dalam hidup kita yang tujuannya untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya orang yang diserang oleh roh jahat, saudaraku, itu ada yang dikatakan orang tersebut tergolong ke dalam, artinya ini, saudaraku, ada kata-kata desolasi. Apa itu desolasi? Itu orang yang dikuasai oleh roh jahat. Kenapa? Apa artinya desolasi? Desolasi itu artinya dia sepi, hampa, ya. Dia egois, dia sendiri, pengen sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh roh jahat. Jadi tujuan roh jahat, saudaraku, itu adalah menjauhkan saudara dari Tuhan. Ya, karena karena iblis, roh jahat ingin merusak hubunganmu dengan Tuhan. Jadi jangan berpikir roh jahat itu kuntilanak. Saya mau kasih tahu nih, karena orang berpikir itu, saudara ya. Wah, kuasa saya dalam. Tapi saudara, kalau saudara terikat game, dan game itu menjauhkan saudara dari Tuhan, itu roh jahat. Betul nggak? Saudara nonton drakor seharian 24 jam, tapi saudara ada dorongan batin yang pengen dipuaskan, dan itu menghalangi hubunganmu dengan Tuhan, merusak hubunganmu dengan Tuhan. Itu roh jahat. Betul? Betul, saudara? Roh jahat itu adalah dorongan batin yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara, tipuan, ya, iblis kan nggak punya kuasa lagi, saudaraku. Dia hanya punya tipuan, ya. Tapi tipuan itu begitu kau kasih tempat, itu nggak bisa dilepasin. Jadi saudara ini sudah menang. Sekarang saudara harus melawan tipu daya. Tapi kalau tipu daya itu kau kasih tempat, dia akan mengikatmu. Amin. Nah, makanya itu saya pengen kasih tahu saudara kuasa untuk menghancurkan. Bagaimana caranya, Mbak? Saya sudah terikat, saya nggak bisa. Saudara, ada beberapa orang bilang kepada saya, keterikatan game itu lebih edik daripada narkoba. Saya kasih tahu dengan anak-anak muda, kalau engkau biasakan itu, kau akan terikat, dan roh jahat semakin menguasai. Kau akan rusak, kau tidak akan pernah tertarik dengan yang namanya hal-hal rohani. Saya pasti yakin, karena itu dirusak hubungannya. Saya mau, saudaraku, ini penting, karena seringkali orang nggak sadar. Yang penting gua udah gereja, udah pede, udah muridkan, main game urusan saya dong. Tapi ingat, itu roh jahat yang merusak hidup. Ya, karena ini sudah penyakit global lah. Ada banyak orang yang edik dengan game. Ya, jadi saudara, apapun yang mendorong kau untuk rusak hubunganmu dengan Tuhan, itu roh jahat. Roh jahat bukan hanya kuntilanak, setan, genderuwo, saudara ya. Amin.
Roh jahat itu adalah dorongan batin yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya saya supaya bisa lepas? Tuhan sanggup melepaskan engkau. Lihat Markus 5. Markus 5 kita nggak akan baca semuanya, saudaraku. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ini bicara tentang orang gila di Gerasa. Ya, saudara. Markus 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Lanjut. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Lanjut. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Jadi saudara bayangkan bahwa orang gila ini luar biasa terikatnya. Sampai tidak ada satupun yang bisa mengikat dia, sekalipun dengan rantai, saudara. Saya mau kasih tahu, sebesar apapun keterikatanmu, Tuhan sanggup lepaskan. Amin. Lanjut. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Soalnya bayangkan ini roh jahatnya banyak banget. Lanjut. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan, desolasi, akibat orang diikat roh jahat, selalu ingin tempat yang sepi. Ya, tadi saya bilang ya, sepi, pasif, ingin sendiri, egois. Itu ciri-ciri orang diikat oleh roh jahat, saudara. Ya, dia senangnya di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Lanjut. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Kenapa dia harus menyembah? Karena dia sudah tahu 2000 tahun yang lalu udah dirucuti dia. Betul nggak, saudara ya? Lanjut. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Terus, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Lanjut. Kemudian ia bertanya kepada, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Bukan Sangobion ya, Legion. Karena kami banyak. Saudaraku, saya dengar dari beberapa hamba Tuhan, satu orang itu bisa dimasuki 6.000 roh jahat. Legion. Makanya dia keluar di babi-babi ribuan. 6.000 roh jahat. Legion. Saudara kebayang, saudara, hidup saudara itu bisa dimasuki sampai 6.000 roh jahat. Dan ini buktinya, orang gila di Gerasa, saudara. Betapa kuatnya iblis mengikat orang itu. Tapi saudaraku, dikatakan ayat selanjutnya, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Saya mau katakan, saudaraku, sekuat-kuatnya roh jahat mengikat orang gila di Gerasa 6.000, Yesus sanggup melepaskan. Amin. Tidak ada kuasa sejahat, sekuat apapun yang tidak bisa dilepaskan. Amin. Itu harus menjadi dasar keyakinan kita. Itu harus menjadi paradigma, persepsi kita, iman kita. Jadi saudaraku, dalam hidup kita, kalau saudaraku, akhirnya dia mohon, jangan aku ini buang aja aku ke babi-babi, dan di situ ada banyak babi, ribuan babi masuk ke sungai dan babi-babi itu mati. Saudara, itu bukti bahwa Yesus kuasanya dahsyat, melebihi apapun, dan apapun keterikatanmu dia sanggup melepaskan. Amin. Kau mungkin berkata, aku sudah edik dengan game, aku sudah edik dengan perjinahan, aku sudah edik dengan perdukunan, aku sudah edik dengan ini. Pokoknya roh jahat adalah dorongan batin yang merusak hubunganmu dengan Tuhan, menjauhkan engkau dari Tuhan, itu mengikat engkau. Kau harus percaya Tuhan sanggup melepaskan. Amin. Hari ini saya mau garis bawahi, karena kuasa di dalammu lebih besar
Ya, kita lihat ya ayat yang ke-20 di sini, ayat yang ke-20. Ya. Ini ketika orang Gerasa disembuhkan, saudaraku, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara bayangkan, dia diikat oleh 6.000 roh jahat, tapi begitu Tuhan melepaskan dia, membebaskan dia, dia menjadi pemberita Injil dan pergi ke daerah Dekapolis. Daerah Dekapolis itu sama dengan Deka itu 10, polis itu kota. Jadi kuasa yang bekerja atas hidupnya itu bisa memberitakan Injil 10 kota, saudara. Luar biasa, saudara. Amin. Kalau saudara tidak terikat apapun, saudara lepas, saudara memiliki potensi untuk menjadi tanda ajaib di 10 kota. Maka itu saya yakin bangsa dan bangsa-bangsa pasti terjadi. Pastikan kau tidak terikat oleh apapun. Amin. Amin, saudara. Ya. Nah ini saudara, kita harus yakin ada kuasa yang dahsyat dan Tuhan sanggup melepaskan semua ikatan. Ya. Saudara, pada waktu mungkin bukan hari-hari ini, kemarin ada yang mematahkan kesurupan ya, saudara. Tapi dulu waktu saya masih muda, saudara, jadi di GKKD Bandung Pusat itu ada banyak anak-anak terikat yang wanita, seringkali dibawa ke rumah saya dan Ibu Rita. Semua itu mahasiswa apa. Jadi sampai suatu ketika saya kontrak di satu rumah, saudaraku, dan orang di sana di RD saya terkenal, saya seperti dukun. Karena setiap hari orang ke rumah saya layani kelepasan. Ya. Jadi saya sangat yakin sekali, saudara, bahwa roh di dalam diri kita ini lebih besar. Karena saya tahu ada banyak macam jenis setan, saudara. Mau dari Bali, mau siluman, mau apa, saya pernah melayani. Dan saya sampai hari ini percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun, sanggup melepaskan apapun. Sampai suatu ketika nenek saya, dia orang Kedarne Bayot, ya, dia belum percaya Tuhan, datang ke rumah saya, saudara. Dia main ke tetangga. Tetangga bilang sama nenek saya, nenek, cucu nenek sudah terkenal di RT RW. Cucu nenek itu dukun, katanya. Nenek saya bilang, Yus, saya dengar kamu selain jadi pegawai negeri, kamu tiap malam buka praktek sebagai dukun ya. Saudara, saya bukan apa-apa. Saya ingin mau saksikan bahwa di dalam diri saudara itu ada roh yang besar, kuasanya besar. Amin. Maka itu jangan biarkan kau terikat. Amin. Kalau kau terikat, engkau sepi, kau jadi desolasi. Kau tidak bisa menjadi tanda ajaib. Kau tidak tenang. Ciri orang yang desolasi, yang diikat oleh roh jahat itu tidak tenang, pasif, ego, pengen sepi, pengen tempat sepi, itu cirinya. Tapi kalau kau bebas, kau bisa jadi tanda ajaib di 10 kota, saudara. Potensimu luar biasa. Amin. Jangan mau kau terikat. Amin. Kalaupun kau sekarang terikat, Tuhan sanggup melepaskan kau. Amin. Tujuan Tuhan supaya engkau mengalami damai sejahtera dan sukacita. Amin. Dan di dalam hiduplah kau akan melepaskan banyak orang. Amin. Satu ayat terakhir ya. Udah pengen main game soalnya ya. Lukas 1 ayat 79. Kita lihat ayat yang terakhir ya. Lukas 1 ayat yang ke-79. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kenapa Tuhan lahir dalam hidup kita? Karena lewat hidup kita menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Kita melepaskan orang yang terikat dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan
kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudaraku, saya ngelihat banget karena saya sering main di pelayanan pelepasan. Saya lihat bagaimana orang yang terikat itu tidak enak sama sekali. Saya pernah melayani, mungkin saya pernah bagikan, dia melayani seorang dokter, saudaraku. Dia kuliah di Maranatha, ini dulu ya, bukan akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Dia itu orang Medan, saudaraku. Bapaknya dukun, jadi bapaknya itu menurunkan ilmunya kepada dia, dan dia sudah terbiasa main seks dengan binatang, dengan kakak kandungnya, insek. Jadi kebayang, saudaraku, bagaimana roh jahat mengikat dia, betul nggak? Sehingga, saudaraku, dia mau kos dengan temennya, sekamar berdua. Temennya nggak bisa, temennya sama-sama kedokteran di Maranatha. Temennya nggak bisa belajar. Kenapa? Setiap jam 12 malam dia kesurupan, dikuasai roh jahat. Ya, karena dia sudah, rojanya sudah macem-macem, saudara. Udah biasa main dengan anjing, dengan ular, saudara. Main dengan kakak kandungnya, dengan pamannya, saudara. Saudara kebayang nggak? Kalau saudara melayani orang seperti itu, saudara akan berpikir, bisa nggak ya dilepaskan? Betul nggak? Itu 6.000 roh jahat loh orang Gerasa. Pada waktu dibawa ke saya, saudara, saya udah mikir, aduh Tuhan, bagaimana ini? Ya. Tapi dia orang yang pintar, saudara, ya, IQ-nya pintar, ya, sampai saya bingung bagaimana. Tapi selalu kalau kita ngerti jati diri kita, tidak ada satu pun yang bisa melepas kecuali nama Dia. Amin. Saya bawa dia untuk undang Yesus masuk ke dalam hati. Setiap hari saya suruh dia ngafalin ayat, saudara. Mazmur 91. Nggak pernah bisa tidur, saudara, dia. Pokoknya sekitar jam 12 malam dia kerasukan. Sampai dia harus kos di tempat ibu kos yang sepi dan segala macam, yang maklum keadaan dia. Saudara, saya melihat sendiri bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Bahkan dia sekarang mungkin sudah jadi dokter yang luar biasa. Pada waktu ada ikatan dokter, saudara mengundang saya bawa firman. Dia itu ya, teman saya menjadi ketuanya di situ. Saya diundang di ikatan dokter, saya diundang ke sana. Dia bilang, "Hei Mbak Yus, hei, kamu sekarang apa?" Wah, saudara, dia udah jadi dokter yang luar biasa. Itu kembali saya mengingatkan kepada saya, luar biasa pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada satu pun yang bisa, ya, tapi Tuhan sanggup melepaskan dia. Dan sekarang dia menjadi berkat buat keluarganya di Medan. Sekali lagi, saudaraku, jangan biarkan hidup kita mau terikat. Kalau saudara saya suruh pilih damai sejahtera atau tidak tenang, pilih salah satu. Tidak boleh dua-duanya, ya. Satu. Saya yakin semua kita akan berdamai sejahtera. Itulah yang menjadi bagian kita, supaya kita menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan, dalam naungan maut. Karena roh jahat bukan hanya mencuri, tapi dia membunuh, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Suatu ketika ada orang pergi ke Bali, anak-anak Tuhan, kemudian pulang-pulang katanya dia kawin dengan siluman. Saya bilang, kok bisa anak Tuhan dilayani kelepasan dengan saya, saudara? Saya selalu bilang, karena dia tidak mengerti jati dirinya, sehingga dia ditipu. Betul nggak? Hari ini saya mau kasih tahu, jati dirimu, kau pemenang. Amin. Kau tidak pernah bisa dikuasai oleh roh jahat. Justru kau yang mengalahkan. Justru kau yang menghancurkan kuasa roh jahat. Karena Yesus datang untuk menghancurkan perbuatan roh jahat. Dan kita harus menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tidak ada yang lebih indah kecuali kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, saudaraku, ringan. Amin, saudara. Dan tidak terikat. Saudara, sekali lagi, jangan berikan tempat kepada tipuan, karena tipuan itu mengikat engkau. Amin. Roh jahat bukan genderuwo. Sekarang kalau ini saya rindu tercetak dalam pikiran saudara. Roh jahat bukan hanya genderuwo, kuntilanak, apa segala macam, tapi roh jahat adalah roh dorongan batin yang membuat kau jauh dari Tuhan. Sekali lagi, kalau game apapun membuat kau jauh dari Tuhan, itulah roh jahat. Dan kau hancurkan itu dalam nama Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri.